Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meisa Halimah. Saya adalah mahasiswi dari STIE Ekuitas Bandung dengan jurusan S1 Manajemen NPMA 1019027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis strategi perusahaan dari Adidas dan Nike. Adapun poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada profil perusahaan Adidas dan Nike itu sendiri, produk yang dihasilkan oleh perusahaan, yang ketiga ada analisis strategi STP, dan yang keempat ada strategi diferensiasi yang dilakukan, juga ada kasus repositioning yang dilakukan oleh Adidas maupun yang dilakukan oleh Nike. Yang pertama ada profil perusahaan Adidas dan Nike. Profil perusahaan Adidas AG juga dikenal sebagai Adidas adalah sebuah perusahaan sepatu Jerman. Perusahaan ini dinamakan atas pendirinya yaitu Adolf atau Adi Dassler yang mulai memproduksi sepatu pada tahun 1920-an di Hardsnord dekat Nuremberg. Rencangan baju dan sepatu perusahaan ini biasanya termasuk 3 strip paralel dengan warna yang sama dan motif yang sama digunakan sebagai logo resmi Adidas. Adidas adalah perusahaan pakaian olahraga terbesar di Eropa dan kedua terbesar di dunia setelah Nike. Sedangkan profil perusahaan Nike adalah Nike Inc. adalah produsen sepatu, pakaian, dan alat-alat olahraga Amerika Serikat. Nike mensponsori banyak olahragawan dunia seperti Tiger Woods, Imam Teguh Islami, Ronaldo, dan Michael Jordan. Dan berikut adalah beberapa contoh produk yang dihasilkan oleh Adidas. Yang pertama ada sepatu Adidas, yang kedua ada topi, dan juga ada baju. Juga masih banyak lagi peralatan olahraga yang mempunyai brand atau merek dengan nama Adidas. Dan berikut adalah produk yang dihasilkan oleh Nike. Tentunya yang pertama ada sepatu juga, ada t-shirt atau kaos, dan juga ada topi. Tidak jauh berbeda dengan Adidas, Nike juga memiliki banyak sekali properti olahraga dengan merek Nike. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis STP dari Adidas itu sendiri. Yang pertama ada segmenting, yaitu dari berbagai golongan usia, tentunya dari anak-anak sampai orang dewasa. Yang kedua ada target dari perusahaan Adidas, yaitu olahragawan baik pria, wanita, ataupun anak-anak. Selanjutnya ada positioning, yaitu sebagai salah satu perusahaan olahraga atau sport tools terdepan di dunia. Salah satu slogan yang paling terkenal yaitu Impossible is Nothing. Juga ada analisis STP terhadap Nike. Yang pertama ada segmentasi, yaitu menentukan dasar segmentasi yang akan digunakan dapat disesuaikan dengan kondisi yang paling relevan. Juga ada targeting, yaitu target merupakan suatu kegiatan dalam mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang sudah teridentifikasi untuk kemudian dipilih satu atau beberapa yang memiliki potensi tertinggi. Selanjutnya ada positioning, yaitu merupakan suatu proses yang dipakai untuk perusahaan untuk menetapkan suatu citra. Juga diferensiasi Adidas dan Nike, yaitu perbandingan kualitas produk pada dimensi kinerja atau performance. Sepatu olahraga Adidas dan Nike, definisi kinerja atau performance berhubungan dengan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk. Juga perbandingan produk dimensi daya tahan atau durability sepatu olahraga dan Nike. Definisi daya tahan atau durability yaitu beberapa lama atau umur produk yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Berikut adalah kasus repositioning. Warga Cina telah memboikot sejumlah produk asing termasuk H&M, Nike, Adidas, dan Burberry. Boikot ini sebagai tanggapan atas pernyataan mereka yang menolak pengumuman kipas Xinjiang. Nike dan Adidas sebelumnya telah mengatakan bahwa mereka tidak mengambil produk atau benang dari wilayah Xinjiang sebagai bahan baku produk aparel olahraga mereka. Namun, boikot tersebut tidak terpengaruh penjualan mereka di Cina. Youth China Morning Post hingga Senin mereka tersebut masih dapat ditemukan di platform e-commerce terutama Cina seperti Taobao. Sekian penjelasan dari saya dan di sini tertera sumbernya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.